Baik, selamat siang adik-adik. Saya ingin menyampaikan mata kuliah anatomi fisiologi ya. Pertemuan pertama setelah eh, prak, setelah UTS ya. Setelah UTS, sekarang pertemuan pertama dan saya akan melanjutkan ke materi kuliah tentang pencernaan. Ya, saya share screen dulu. Baik, pencernaan manusia ya, sistem pencernaan manusia. eh ini eh, sebentar kayaknya agak error nih ya. Nah, ini ya sistem pencernaan manusia ini terdiri dari saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan ini terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus dan anus. Kemudian ada organ aksesoris pencernaan ya, ada pankreas, kandung empedu, hati dan juga lidah ya, serta gigi ya. Kemudian ada kelenjar-kelenjar pencernaan ya. Ini adalah saluran pencernaan. Ini yang disebut dengan saluran pencernaan ini harus ada ya, harus ada. Kalau tidak ada maka pencernaan akan tidak bisa berjalan gitu ya. Sedangkan organ aksesoris ini adalah organ-organ yang membantu ya, membantu sistem pencernaan di luar saluran pencernaan. Ini juga harus ada. Kemudian kelenjar-kelenjar dalam pencernaan. Nah, kita masuk ke saluran pencernaan pertama yaitu adalah struktur anatomi rongga mulut ya. Ada bibir, di dalam rongga mulut ada gigi, ada platum ya. Platum itu langit-langit. Kemudian ada daerah oofaring, ada salivary gland atau kelenjar saliva. Kemudian ada daerah rongga mulut ya. Ada lidah, di dalam lidah ada papila-papila lidah ya. Oke. Nah, ini adalah proses anatomi, proses fisiologis dalam rongga mulut ya, yaitu terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi, terjadi pengecapan dan pergerakan makanan oleh lidah, terjadi proses pencernaan kimiawi oleh kelenjar ludah atau salivary gland ya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di rongga mulut ingat adalah karbohidrat ya. Selanjutnya ke saluran pencernaan di bawahnya ya, yaitu adalah esofagus ya. Esofagus ini sel epitelnya pipih, berawal pada faring, melalui diafragma berbentuk tabung, panjangnya 9 sampai 10 inci, diameternya 1 inci ya. Kemudian fungsinya menggerakkan makanan dari faring menuju lambung. Ini letaknya esofagus ada di sini. Selanjutnya setelah esofagus adalah lambung ya. Lambung ini kita bisa membagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian sphincter ya. Bagian sphincter lambung ini adalah awal dari masuknya makanan ya. Awal dari masuknya makanan menuju ke lambung. Kemudian bagian fundus ini bagian yang paling gemuk ya. Ini adalah bagian terlebar dari lambung, terluas dari lambung. Kemudian yang di bawah ini adalah bagian pilorus ya atau pilorik ya. Ini adalah eh, gerbang lambung menuju ke usus ya. Nah, fungsi lambung apa adik-adik? Yang pertama dia menyimpan makanan, kemudian produksi kimus, digesti protein, produksi mukus, dan produksi faktor intrinsik serta absorpsi ya. Kimus itu apa? Kimus itu adalah percampuran antara makanan dengan enzim sehingga berbentuk seperti bubur gitu ya, seperti substrat gitu ya, yang tercampur antara zat kimia dengan makanan yang dimakan. Oke, lambung ya.
Lambung ya. Di lambung ini ada yang namanya getah lambung ya, disebut dengan uh, mengandung HCl ya, mengandung enzim pepsin, lipase dan renin. Fungsinya mencerna secara kimiawi ya. Kalau tadi pada rongga mulut itu dicerna oleh enzim saliva adalah zat berupa karbohidrat. Kalau di lambung ini dilanjutkan lagi ya. Lambung ada pepsin, dia mencerna protein, lipase dia mencerna lemak gitu ya. Nah, ini dia fungsinya mencerna secara kimiawi seluruh makanan ya. Nah, ini kelenjar-kelenjar lambung ya. Kelenjar-kelenjar lambung bisa Anda lihat sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bagian-bagiannya ya. Kemudian digesti dalam lambung. Apa yang terjadi dalam lambung adalah pencernaan protein ya. Ya, oleh pepsinogen ya, merubah protein menjadi struktur yang lebih sederhana yaitu polipeptida yaitu. Jadi makan itu kan menyederhanakan ya. Kita makan ayam, makan tempe, kemudian makan berbagai macam makanan, endingnya disederhanakan menjadi protein, lemak dan karbohidrat ya, diurai ya. Nah, di lambung ini penguraian protein dari protein menjadi struktur lebih sederhana disebut dengan polipeptida. Selanjutnya juga terjadi digesti lemak ya, digesti lemak atau pencernaan lemak gitu ya. Kalau kita makan roti gitu ya, maka lemaknya juga roti itu diurai, dicerna menjadi struktur yang disebut dengan lemak, menjadi gliserol, struktur yang lebih sederhana. Kenapa sih lebih sederhana? Karena kalau nggak sederhana nggak bisa diserap oleh usus gitu ya. Nah, karbohidrat tadi sudah dicerna oleh kelenjar ludah atau saliva yang ada di mulut. Kemudian pencernaan oleh kelenjar itu tadi pencernaan oleh uh, apa enzim itu tadi, enzim saliva tadi tetap bereaksi dan tetap bekerja pada lambung gitu ya, sehingga menyederhanakan karbohidrat menjadi zat tepung. Nah, di dalam pankreas ini cairan pankreas mengandung enzim untuk mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Disederhanakan lagi ya. Tadi di lambung sudah disederhanakan, proteinnya menjadi protein sederhana, lemaknya lemak sederhana, karbohidratnya lebih sederhana. Di pankreas, kemudian setelah melalui pankreas, ini disederhanakan lagi oleh tripsinogen, lipase pankreas, dan amilase pankreas. Sehingga makanan tersebut siap diserap di usus halus ya. Usus halus, bidang penyerapannya disebut dengan villi ya. Villi ini berupa tonjolan-tonjolan dalam usus halus yang berfungsi untuk menyerap makanan ya. Nah, ini ya tadi fungsi usus halus ya, mengakhiri proses pencernaan yang dimulai di usus dan lambung dan secara selektif mengabsorpsi produk makanan. Jadi protein, lemak, dan karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana tadi diserap di usus halus ya. Kemudian usus halus ini bagi menjadi tiga ya, ada duodenum, yeyunum, dan ileum. Itu ukurannya ya. Duodenum itu terpendek, setelah itu yeyunum dan ileum. Nah, di usus halus ini ada gerakan yang disebut dengan gerak peristaltis ya. Dia fungsinya mencampur makanan dengan enzim sehingga proses penyerapan atau absorpsi itu bisa berjalan dengan baik. Dan fungsinya juga adalah mendorong zat sisa masuk ke usus besar. Nah, ini adalah gerakan usus halus ya. Adalah gerakan disebut dengan segmentasi irama, yaitu gerakan konstriksi dan relaksasi secara bergantian dari cincin-cincin otot pada dinding usus gitu ya. Nah, ini gerak peristaltis yaitu adalah kontrasi ritmik otot polos longitudinal dan sirkular. Jadi seperti apa ya? Dia melingkar gini ya. Gerakannya berpilin melingkar ini adalah membantu menggerakkan makanan ke arah usus besar gitu ya. Selanjutnya di akhir dari sistem pencernaan ini ada usus besar dan anus ya. Dalam usus besar ini tidak ada lagi penyerapan makanan ya, yang adalah penyerapan air yang masih tersisa pada makanan yang tadi sudah diserap hingga terbentuk feses yang padat ya. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang disebut dengan Escherichia coli yang fungsinya membusukkan makanan. Karakteristik usus besar, dia tidak berfili. Kenapa tidak berfili? Karena tidak terjadi penyerapan makanan di sana. Dia terdiri dari lipatan-lipatan sirkuler pada luman dan dia memiliki daya renggang, dia merenggang yang lebih besar daripada usus halus.
Oke, fungsi usus besar adalah menyerap 90% air dan elektrolit ya, 80 sampai 90%. Jadi tadi sisa-sisa makanan yang sudah diserap tadi diubah menjadi massa padat gitu ya. Kemudian dia juga memproduksi lendir ya. Kemudian dia mensekresi zat sisa dalam bentuk feses. Ya, feses akan didorong mendekati poros usus besar atau rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar. Akhirnya, feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut dengan anus. Ya, baik adik-adik, sekian materi kali ini. Tugasnya adalah saya akan share sebuah film dari GA Track Process Movie. Mohon dibuat resumenya ya. Ini diketik saja gitu ya, karena ini di sini folio bergaris, ini diketik saja. Waktunya 1 minggu, lengkapi daftar rujukan minimal 5. Oke, salam sehat dan selamat siang.